Pada episode hari ini, ketegangan di kantor Kenzo semakin memanas. Setelah mendapat SP3 terakhir dan sadar dirinya benar-benar berada di ujung tanduk, Kayla akhirnya tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia masuk ke ruang kerja Kenzo dengan langkah cepat dan wajah penuh emosi. Kenzo yang sedang sibuk memeriksa laporan sempat menatap Kayla dengan dingin namun tetap memberi kesempatan bicara. Saat itulah Kayla meluapkan semua isi hatinya. Dengan suara lantang bercampur getaran, ia menuduh Kenzo telah bertindak sewenang-wenang padanya. Kayla merasa dirinya dipermalukan, dianggap tidak berguna dan diperlakukan tidak adil. Namun, kalimat selanjutnya membuat suasana ruangan berubah mencekam. Kayla mengancam Kenzo dengan berani bahwa ia tidak akan tinggal diam melihat posisinya diambil alih. Bahkan, ia bersumpah akan menyingkirkan siapapun wanita yang berani mendekati Kenzo dan ia bisa menyebut nama Mutiara secara gamblang. Kenzo langsung menegakkan tubuhnya, sorot matanya tajam, dingin, penuh peringatan. Baginya, ucapan Kayla sudah melampaui batas, namun Kayla terus maju, emosinya memuncak. Ia menegaskan bahwa tidak ada satupun wanita yang pantas menggantikannya di sisi Kenzo, apalagi Mutiara yang menurutnya hanyalah orang luar tanpa arti. Sementara itu, di tempat lain, Mutiara sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi. Ia masih sibuk dengan pekerjaannya, polos dan tenang, tanpa menyadari bahwa namanya telah dilontarkan dalam sebuah ancaman serius. Kayla di sisi lain justru merasa puas karena berhasil meluapkan amarahnya. Ia segera menemui Sandra untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi. Namun, bukannya bangga, Sandra justru marah besar. Menurutnya, tindakan Kayla terlalu nekat dan bisa membuka mata Kenzo tentang betapa berbahayanya mereka. Sandra menegaskan bahwa seharusnya mereka bertindak halus, tidak dengan ancaman terang-terangan. Meski begitu, Kayla tetap bersikeras. Ia mengaku tidak peduli meski harus melawan siapapun demi mempertahankan posisinya. Sandra semakin jengkel karena ia tahu bahwa ancaman Kayla terhadap Mutiara bisa memicu perhatian Kenzo dan bahkan Pak Aditya. Episode hari ini memperlihatkan perubahan besar pada Kayla. Dari seorang asisten pribadi yang tampak hanya korban keadaan, kini ia menjelma menjadi ancaman baru yang berani menantang Kenzo secara langsung. Namun, ancaman itu justru membuka babak baru konflik karena Sandra dan Rianti tidak sepenuhnya sejalan dengan langkah gegabah Kayla. Kenzo yang sebelumnya masih tenang langsung menunjukkan ekspresi dingin dan penuh wibawa. Ia menutup berkas di hadapannya lalu berdiri dengan sikap tegas. Tatapannya lurus tertuju pada Kayla membuat suasana semakin mencekam. Keputusan cepat pun diambil. Tanpa basa-basi, Kenzo langsung memecat Kayla sebagai asisten pribadinya. Sikap tegas itu mengejutkan Kayla yang tak pernah menyangka bahwa ancamannya akan berbalik menjadi bumerang. Wajah Kayla pucat, matanya membesar menahan keterkejutan. Langkah kakinya mulai goyah, air mata jatuh tanpa ia sadari, namun keputusan sudah bulat dan tak bisa diganggu-gugat. Kayla dipaksa keluar dari ruangan itu dengan perasaan hancur, kecewa, dan juga sakit hati. Saat pintu tertutup di belakangnya, Kayla menggenggam tangannya erat-erat, menyimpan bara dendam dalam hati. Pemecatan itu baginya bukan akhir, melainkan awal dari tekad untuk membalas. Di sisi lain, Kenzo kembali duduk dengan wajah keras tanpa penyesalan. Ia merasa keputusan itu memang sudah seharusnya diambil karena ancaman Kayla bukan lagi sebatas emosi sesaat, melainkan tanda bahwa Kayla telah melewati batas. Setelah Kayla melontarkan ancamannya, suasana sempat memanas. Namun, keputusan tegas Kenzo membuat segalanya jelas.
Meski ancaman itu terdengar serius, Kenzo sama sekali tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Sorot matanya tetap dingin, penuh keyakinan, seolah ia sudah tahu bahwa ucapan Kayla hanyalah gertakan semata. Bagi Kenzo, ancaman itu justru menjadi bukti bahwa Kayla tidak lagi layak berada di sisinya sebagai asisten pribadi. Sikap licik dan emosional yang diperlihatkan Kayla sudah cukup baginya untuk menutup semua kesempatan. Ia memilih untuk bertindak tegas karena dalam pandangannya tidak ada satupun ancaman yang bisa menggoyahkan kedudukannya ataupun merusak ketenangan hidupnya. Sementara Kayla meninggalkan ruangan dengan hati penuh gejolak, Kenzo kembali fokus pada pekerjaannya. Ekspresinya tenang, nyaris tanpa beban, seolah peristiwa barusan hanyalah gangguan kecil yang sama sekali tidak berarti. Namun di balik sikap tenangnya, keputusan itu tentu akan menimbulkan riak besar. Kayla yang tersingkir bisa saja merencanakan sesuatu yang lebih berbahaya. Sedangkan Kenzo dengan keyakinan penuh, merasa bahwa tidak ada alasan baginya untuk takut karena baginya, kebenaran dan ketegasan selalu berada di pihaknya. Inilah yang membuat posisi Mutiara sangat krusial. Ia bukan hanya pusat perhatian Kenzo dan Pak Aditya, tapi juga titik rapuh yang bisa membongkar semua kebohongan Rianti. Rianti mulai menyelidiki lebih jauh, diam-diam mencari tahu tentang masa kecil Mutiara, bahkan mungkin menghubungi orang-orang yang tahu peristiwa pertukaran bayi itu. Jika akhirnya ia yakin Mutiara adalah anak kandungnya, konflik berubah menjadi drama penuh air mata. Apapun pilihan Rianti, Mutiara tetap menjadi pusat pusaran konflik. Pak Aditya semakin melindunginya tanpa tahu bahwa ia sebenarnya ayah kandungnya. Kenzo makin dekat dengan Mutiara karena melihat ketulusan dan keberanian gadis itu. Sedangkan Sandra makin terpojok tidak hanya oleh ancaman Mutiara yang siap melapor kepada Kenzo atau Pak Aditya, tetapi juga oleh kemungkinan jika Rianti benar-benar berpihak pada Mutiara suatu hari nanti. Dengan begini, cerita bukan hanya soal cinta segitiga Kenzo, Mutiara, Sandra,